Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Sari dengan NIM 2514070172. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berhubungan dan tersusun secara logis, mengembangkan satu gagasan utama atau ide pokok. Di dalam paragraf terdapat kalimat utama berisi ide pokok dan kalimat penjelas, menjelaskan atau mendukung ide pokok tersebut. Yang kedua yaitu pola paragraf. Pola paragraf adalah cara penyusunan atau pengembangan isi paragraf agar gagasan tersebut tersampaikan dengan jelas. Beberapa pola pengembangan paragraf yang umum digunakan yaitu pola deduktif. Pola deduktif adalah kalimat utama di awal paragraf diikuti kalimat penjelas. Yang kedua yaitu pola induktif. Pola induktif adalah kalimat utama di akhir paragraf yang didahului kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu pola campuran. Kalimat utama berada di dalam awal dan ditegaskan lagi di akhir. Yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf dan pengertiannya. Yang pertama yaitu naratif, menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua yaitu pola deskriptif, menggunakan atau menggambarkan objek, tempat atau suasana. Yang ketiga yaitu eksposisi, menjelaskan informasi atau pengetahuan. Yang keempat yaitu argumentasi, menyampaikan pendapat disertai alasan dan bukti. Yang kelima yaitu pola persuasi, membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu atau yang dijelaskannya. Baik, di sini saya mempunyai contoh paragraf dengan judul Pergaulan Remaja di Era Teknologi. Sebuah kisah bermata dua. Era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Kemudian akses internet dan maraknya platform media sosial menjadi katalis utama dalam transformasi ini. Remaja masa kini tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah ataupun lingkungan rumah, tetapi juga mengembangkan komunitas virtual berdasarkan minat yang sama. Hal ini menciptakan dinamika pergaulan yang jauh lebih kompleks dan luas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi telah membentuk sebuah ekosistem pergaulan baru yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Pada paragraf pertama ini memiliki pola paragraf deduktif, yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Dan mempunyai pola pengembangan paragraf ini adalah umum ke khusus. Jenis paragraf ini yaitu eksposisi, yaitu sama dengan deduktif, tapi karena memberikan informasi, yaitu era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Jenis kalimat ini yaitu persuasi karena mempengaruhi pembaca untuk menyikapi perubahan ekosistem pergaulan di era digital dengan bijak. Oke, lanjut kepada paragraf kedua. Di satu sisi, teknologi membawa dampak positif dan signifikan bagi perluasan wawasan dan jenjang sosial remaja. Melalui internet, remaja dapat mengakses berbagai informasi budaya dan perspektif dan memperkaya cara berpikir mereka. Platform seperti aplikasi belajar online atau forum diskusi memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan menimba ilmu tanpa batas. Selain itu, media sosial membantu remaja yang pemalu untuk menemukan komunitas di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan lebih leluasa. Koneksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda juga memupuk toleransi dan pemahaman global. Dengan demikian, berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk mengembangkan diri dan empati sosial. Pada paragraf kedua ini memiliki pola deduktif, yaitu ada di awal paragraf, yaitu
Di satu sisi, teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi peluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Dan setelah itu ada juga kalimat penjelasnya. Pada paragraf kedua juga mempunyai jenis paragraf, yaitu eksposisi, yang dimana membawa informasi positif teknologi terhadap perluasan wawasan, dan ada juga fakta dan contoh pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu jenis argumentasi, menyampaikan argumentasi bahwa teknologi menyampaikan dampak positif bagi remaja. Penulis berusaha menyampaikan pembaca tentang keberadaan argumentasi tersebut dengan bukti dan alasan yang kuat. Lanjut kepada paragraf ketiga. Namun, di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadikan pelaku atau korban tindakan perundungan di dunia maya. Ruang digital yang tanpa batas juga memudahkan remaja terpapar konten negatif, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan materi pornografi. Lebih lanjut, kecanduan gawai juga menyebabkan isolasi sosial di dunia nyata dan mengganggu kesehatan mental. Intensitas interaksi sosial di dunia nyata dan mengganggu kesehatan mental virtual yang tinggi seringkali mengikis kemampuan komunikasi tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, lingkungan seharusnya aman, justru berpotensi menjadi racun bagi perkembangan psikologi remaja. Pada paragraf ketiga ini memiliki pola deduktif, yaitu namun di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Dan setelahnya juga mempunyai kalimat penjelas. Setelah itu, paragraf ini memiliki pola umum ke khusus. Selanjutnya jenis paragraf ini yaitu eksposisi dan argumentasi, yaitu menyampaikan argumentasi bahwa pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius dan berusaha meyakinkan pembaca tentang kebenaran argumentasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis persuasif, yaitu mempengaruhi pembaca waspada terhadap ancaman tersebut dan memberikan informasi tentang bahayanya konten negatif. Pada paragraf ketiga ini mempunyai kalimat penjelasnya, yaitu dari salah satu bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadikan pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Ruang digital tanpa batas juga memudahkan remaja terpapar konten negatif seperti ujaran kebencian, hoaks, dan materi pornografi. Lebih lanjut, kecanduan gawai dapat menyebabkan isolasi sosial di dunia nyata, mengganggu kesehatan mental. Lanjut pada paragraf keempat. Menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Literasi digital, termasuk cara mengenali informasi palsu dan berinteraksi online, harus menjadi kurikulum wajib di rumah dan sekolah. Dialog terbuka tentang hanya dan manfaat teknologi perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran kritis. Selain itu, orang tua perlu mencontohkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk negatif ruang digital dengan aman. Pada paragraf keempat itu mempunyai pola deduktif, yaitu pada kalimat utama di awal paragraf, yaitu menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern.
pada paragraf 4 ini mempunyai kalimat penjelas, yaitu orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun literasi digital, termasuk cara mengenali informasi palsu dan etika berinteraksi online. Harus menjadi kurikulum wajib di semua rumah maupun di sekolah. Dialog terbuka tentang bahaya dan manfaat teknologi perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran kritis. Pada kalimat keempat ini mempunyai jenis paragraf eksposisi, yaitu untuk memberikan informasi dan menjelaskan peran penting orang tua dan pendidik membimbing remaja menghadapi dinamika pergaulan modern, dan penulis juga menyajikan contoh untuk mendalami tersebut. Yang kedua yaitu argumentasi, yaitu menyikapi argumen bahwa peran orang tua dan pendidik sangatlah penting dalam membimbing remaja. Penulis juga berusaha meyakinkan pembaca tentang argumen tersebut. Yang ketiga yaitu persuasi, mempengaruhi penulis, yaitu penulis mempengaruhi pembaca, terutama orang tua, bertindak membimbing remaja tersebut. Yang terakhir, paragraf kelima, kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologi dan sosial. Masa depan kesehatan sosial remaja tidak terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada kemampuan dan mendayagunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlakukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dan berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Nah, pada paragraf kelima ini mempunyai pola deduktif, yaitu pada kalimat pertama yaitu kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Pada paragraf kelima ini mempunyai pola pengembangan, yaitu pola umum ke khusus. Nah, jenis paragrafnya yaitu argumentasi, yaitu juga memiliki unsur argumentatif, yaitu menyampaikan argumen bahwa masa depan kesehatan sosial remaja terletak pada kemampuan menggunakan teknologi dengan benar. Penulis juga berusaha meyakinkan pembaca untuk tentang argumen tersebut. Yang kedua yaitu persuasif. Penulis meyakinkan bahwa menyadari kolaborasi antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menetapkan lingkungan aman dan mendukung bagi perkembangan remaja di era digital. Yang ketiga yaitu eksposisi, bertujuan memberikan informasi. Nah, pada kalimat kelima ini, kalimat penjelasnya adalah di satu pihak teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologi dan sosial. Masa depan kesehatan sosial remaja tidak terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada kemampuan untuk menggunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang paragraf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.